Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bram selaku founder and CEO di Economics, para narasumber, tadi ada Pak rekan saya Pak Tony, para penerima di Economic Award nanti yang akan diserahkan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tentu pertama-tama terima kasih undangannya Pak Bram. Secara timing tadi disampaikan Pak Tony ini kritikal gitu ya, karena per hari ini sebenarnya periode 2019-2014 tuh sudah selesai. Tadi kita juga ada pertemuan dengan Pak Menko. Pak Menko tidak mengucapkan arahan tapi mengucapkan terima kasih gitu ya. Nanti kita tunggu nanti minggu depan seperti apa. Namun sesuai dengan tema, kami juga akan menyampaikan beberapa hal bagaimana tantangan, potensi maupun hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk tadi mendorong target-target pertumbuhan, target-target pembangunan kita, termasuk tadi yang 8% tadi gitu. Saya sama Pak Tony kebetulan punya background yang sama nih, jadi cara berpikir kami mirip nih gitu ya. Saya sama Pak Tony sama-sama dari Kementerian Keuangan, cuma saya memberanikan diri untuk berada di luar Kementerian Keuangan. Kalau boleh slide 2 tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Tony. Kalau kita di ekonomi biasanya ngelihatnya pertama baseline kondisi kita seperti apa, nanti target ke depan tuh seperti apa gitu. Nah, untuk mencapai target tadi apa yang perlu kita lakukan gitu. Dalam konteks ini nanti kita bisa diskusi mengenai potensi, tantangan maupun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk sektor keuangan. Nah, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita rata-rata sekitar 5% di tengah berbagai tantangan yang ada, termasuk pandemi COVID yang lalu maupun globalnya juga mungkin masih belum terlalu bagus. Ini mungkin satu hal yang patut kita syukuri. Begitu pula dengan inflasi. Jadi kita punya target dan alhamdulillah so far target itu masih bisa kita penuhi gitu ya sampai dengan akhir tahun kalau perkiraan kami. Nah, tentu sebagai bangsa yang memang tidak ingin atau punya keinginan untuk maju, tentu kita tidak berpuas gitu ya dengan apa yang kita capai saat ini. Pertumbuhan 5% dan inflasi yang sekitar 2,5 plus minus 1%. Tentu tadi berbagai hal yang juga ada di dokumen resmi, misalnya di RPJPN itu ada angka 6 sampai dengan 7%. Sementara di Pak Prabowo sendiri angkanya itu 8, bahkan dalam terakhir di BNI Forum misalnya 9% gitu ya. Ini adalah target yang memang sebagai satu bangsa yang ingin terus maju ya harus kita terus dorong gitu. Karena tadi yang kita kutip juga dari Pak Prabowo adalah kita perlu pasang target itu tinggi gitu. Sehingga kalaupun kita tidak mencapai itu atau jatuh, kita masih ada di bintang-bintang gitu. Makanya tadi angka 6, 7, 8, 9% sekali lagi itulah target yang memang perlu dengan segala effort itu kita terus lakukan. Di berbagai lembaga rating sendiri kalau kita lihat masih sangat confidence dengan prospek ekonomi Indonesia. Ini bisa kita lihat dari berbagai catatan dari lembaga rating. Dari RNI misalnya 30 September 2004 juga outlooknya positif. Kemudian sebelum itu ada S&P yang paling ketat asesmen ratingnya. Ini juga outlooknya stabil maupun lembaga-lembaga lain ya, Moody's, JCR, dan Fitch. Jadi beberapa catatan yang mereka sampaikan tadi, growth masih akan sangat bagus, fiskal juga masih akan sangat bagus posisinya gitu ya. Ini yang kemudian jadi modal kita gitu ya untuk tadi menghitung ataupun melakukan hal-hal untuk tadi mengejar target yang memang sangat challenging gitu di dalam berbagai tantangan yang ada. Lalu kemudian di mana posisi tadi lembaga keuangan atau sektor keuangan gitu. Nah, tentu kalau kita di ekonomi, kalau kita bicara growth, maka satu sisinya lagi adalah pembiayaan gitu ya, atau berbagai hal sumber pendanaan yang kita butuhkan untuk mengejar growth tadi gitu. Di dokumen perencanaan kita, tadi juga Pak Tony sudah sampaikan, di dokumen perencanaan kita untuk mengimbangi target pertumbuhan yang tinggi itu, mau tidak mau support dari lembaga keuangan atau sektor keuangan secara umum itu mutlak dilakukan, gitu, mutlak diperlukan.
Jadi kalau bacanya secara lengkap gitu ya, untuk mencapai target pertumbuhan tadi, kita juga mentargetkan beberapa hal terkait dengan sektor keuangan. Tadi untuk perbankan 7 GDP misalnya 200%, kemudian dana pensiun 60%, asuransi juga 20%, kapitalis pasar modal 120% terhadap PDB. Jadi ini yang kita juga harus kejar gitu ya. Jadi ekonomi bisa tumbuh kalau disupport oleh lembaga keuangan. Nanti ada beberapa kata kuncinya, misalnya inovasi, efisien, stabil, inklusif, itu yang nanti yang kita kejar gitu ya. Beberapa kebijakan tadi ya, pendalaman, penguatan, intermediasi, basis sumber pendanaan, dan inklusi keuangan. Dan alhamdulillah sebenarnya 4 ini itu basic-basicnya atau prinsip-prinsipnya itu sudah ada, seperti disampaikan oleh Pak Tony tadi di dalam Undang-Undang P2SK. Mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa inisiatif yang kita lakukan atau kita koordinir di Kemenko Perekonomian. Kebetulan saya sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang kita kawal tadi. Target kalau sekarang 2024 itu target inklusi keuangan kita 90%. Dalam 5 tahun ke depan kita harapkan paling tidak kita bisa naik 1% per tahun gitu untuk target keuangan inklusifnya. Kita juga tadi sama Pak Tony, kita juga mengawal kebijakan biaya UMKM tadi, karena memang kita menganggap UMKM itu masih jadi backbone perekonomian. Bahkan dalam satu simulasi saya lihat hitungan angkanya gitu ya, kalau graduasi penciptaan UMKM baru itu bisa kita lakukan, ini bisa jadi backbone untuk mengawal target pertumbuhan yang tadi 6, 7, 8 atau 9% gitu ya. Karena tadi secara jumlah maupun secara nominal UMKM masih satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, tantangannya itu tadi, kalau bicara tantangan sebenarnya bisa dua sisi mata uang gitu ya. Jadi ada tantangan pun sebenarnya bisa kita sebagai peluang. Peluangnya apa? Misalnya tadi aset bank kalau kita bandingin dengan negara-negara lain itu masih ada sangat ruang gitu ya untuk kita bisa tumbuh dengan tetangga kita yang paling dekat, misalnya Filipina. Nih Filipina sudah 97,4, kita masih 55,7. Kemudian juga yang kapital pasar tadi kita masih 55, Filipina sudah 68, Malaysia 91 gitu ya. Industri juga sama nih, kita masih 5,8, Filipina 50,8. Malaysia bahkan cuma sudah 22,2%. Jadi ini yang betul-betul bisa masih sangat banyak ruang gitu ya untuk kita melakukan tadi berbagai kebijakan pendalaman, peningkatan intermediasi maupun inklusivitas dari sektor keuangan kita. Coba next slide 5. Nah, ini yang juga kita kawal di Dewan Nasional Keuangan Inklusif tadi dari sisi inklusivitas. Jadi kalau lihat dari data Susenas gitu ya, kita di 2024 itu 88,7% atau 88% dari target nasional. Kemudian dari target tahun 2024 itu 90% untuk inklusi keuangan. Namun tadi di samping capaian juga sebenarnya ada beberapa tantangan gitu yang mungkin perlu kita cermati, dan sebenarnya kita di Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif itu juga kita coba terus lakukan penguatan gitu ya. Pertama adalah adanya gap antara inklusi dengan literasi keuangan gitu ya, dimana tadi porsi atau literasi keuangannya itu jauh di bawah inklusi keuangannya gitu. Jadi kalau data 2022 misalnya ini 85,1, kemudian literasinya adalah 89,68 gitu. Jadi gapnya masih cukup luas. Apa implikasinya? Jadi kalau orang sudah mengakses tapi tidak punya pengetahuan yang cukup, ya seperti yang sering kita dengar sekarang gitu ya, ada pinjaman online yang ilegal gitu ya, kemudian investasi bodong, kemudian ada juga judi ilegal dan seterusnya gitu. Jadi lembaga keuangan atau sistem keuangan yang kita harapkan itu bisa kita gunakan untuk mendorong pertumbuhan, namun kalau tidak disertai dengan literasi keuangan, maka ini kan jadi meng-create another problem gitu. Sehingga salah satu hal yang nanti akan kita lakukan adalah tadi menyeimbangkan, di samping inklusi keuangannya juga ada literasi keuangannya.
Nah, yang kedua juga kalau kita lihat adalah disparitas antar daerah gitu ya. Daerah-daerah seperti misalnya di Sulawesi Selatan ini literasinya rendah, kemudian tingkat inklusi keuangannya lumayan tinggi gitu ya. Nah, sebaliknya misalnya di Bangka Belitung ini inklusi keuangannya rendah gitu ya, jadi ada 4 kuadran ini yang tadi beda-beda tuh karakter dari inklusi maupun literasinya gitu. Ini kemudian yang kita di dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif tidak hanya melihat target nasional, tapi juga kita melihat di target masing-masing daerah gitu. Makanya kemudian peningkatan peran kalau di kelembagaan yang sekarang, tim percepatan akses keuangan daerah itu sangat penting gitu. Karena tadi banyak potensi untuk tadi menyeimbangkan literasi inklusi antar daerah gitu ya. Nah, salah satu contoh mungkin buat saya menarik bagaimana kalau kita bisa meningkatkan inklusi keuangan gitu ya di segmen yang prioritas. Jadi kita di strategi keuangan inklusif kita punya beberapa segmen prioritas, ada UMKM, ada perempuan, ada lintas kelompok gitu ya. Lintas kelompok ini contohnya adalah pelajar, santri, mahasiswa dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh salah satu kalau kita bisa improve di segmen pelajar misalnya dengan salah satu produk keuangan yang tepat, maka kita bisa mengumpulkan jumlah uang yang cukup tinggi gitu ya. Contoh misalnya bersama dengan OJK dan juga beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kemendagri, ini kita mendorong juga yang namanya tadi rekening satu pelajar ya, atau kejar. Dulu mungkin angkatan saya atau teman-teman Bapak Ibu sekalian tuh masih inget tuh ya Tapel Pram atau Tabanas gitu ya. Nah, idenya sama gitu ya. Ini juga dalam rangka tadi memperkenalkan kebudayaan atau kebiasaan menabung sejak kecil gitu ya, sejak dini, maka di launching program kejar. Di catatan kami di Agustus 2024 misalnya itu sudah total nominal yang terkumpul ini 35,86. Kalau kita pakai leverage misalnya 3 kali udah lebih dari 70 triliun ya, atau mendekati ke 100 triliun gitu ya. Ini kemudian kalau diputar lagi untuk pembiayaan UMKM, ini satu hal yang lebih besar lagi multipliernya gitu. Hal-hal ini yang terus akan kita dorong tadi dengan berbagai program inklusi keuangan. Yang lain juga nih kalau kita lihat, kalau saya lihat ini ada juga banyak dari insuran. Satu hal juga yang kita dorong di Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah bagaimana mendorong masyarakat di level yang paling bawah untuk bisa memanfaatkan produk asuransi gitu. Satu hal yang kita dorong di sekretariat adalah tadi pemanfaatan asuransi mikro gitu ya. Jadi asuransi yang harganya nggak mahal, tapi untuk masyarakat kita dalam kondisi tertentu ini bisa kita pakai untuk tadi menjadi backup mereka pada saat terjadi musibah atau hal-hal yang mengganggu misalnya usaha mereka gitu. Ini juga berbagai inisiatif yang kita lakukan tadi untuk tadi meningkatkan inklusivitas dari keuangan kita. Yang lain misalnya adalah layanan transaksi bank. Jadi saya yakin di teman-teman bank itu kalau kita bicara UMKM misalnya, pada saat kita pengen mendorong akses UMKM, saya yakin kalau di UMKM itu yang penting adalah banyak resource SDM-nya gitu ya, karena bicara dengan UMKM harus didatengin, harus dideketin gitu, harus diingatkan gitu ya. Sehingga kalau itu kita lakukan secara murni ya, dengan mengandalkan orang, maka tadi ada peningkatan overhead dari bank. Tapi dengan berbagai inisiatif misalnya apakah dengan agen laku pandai, kemudian juga kalau kita lihat di dalam sistem bayaran itu ada berbagai layanan yang sifatnya elektronik yang juga langsung melayani masyarakat, ini bisa kita lakukan juga gitu ya, sehingga tadi masyarakat makin dekat ke layanan keuangan serta berbagai inisiatif lainnya. Makanya Pak Bram, kami di kantor Menko sangat mendukung gitu ya, karena pemberian penghargaan di malam ini mudah-mudahan dengan adanya pemberian penghargaan di malam ini berbagai inovasi, berbagai inisiatif dari lembaga keuangan, apakah itu bank, apakah non bank atau tadi misalnya pos gitu ya, itu bisa terangkat gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi juga dari teman-teman yang lain untuk juga memberikan inovasi terbaiknya gitu.
yang pada akhirnya ini bisa memberikan kesejahteraan ke masyarakat kita. Beberapa inisiatif yang kita lakukan di sekretariat bersama dengan OJK, kita punya Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Kalau di dalam Undang-Undang P2SK itu sebenarnya sudah ada kewajiban dari lembaga jasa keuangan untuk juga membantu atau mengawal literasi dan inklusi keuangan gitu. Nah tadi untuk memasyarakatkan itu kami bersama Pak Menko di 22 Agustus 2024 ini meluncing gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Ini kita harapkan tadi bisa makin membuka mata masyarakat untuk meningkatkan akses layanan keuangan. Jadi ini kita menghimbau kepada semua stakeholder. Pertama tadi kita minta semua bisa berpartisipasi aktif, seluruh kementerian lembaga, kemudian juga bisa menginstruksikan kepada instansi vertikal di daerah. Kemudian yang keempat adalah mengarahkan stakeholder termasuk lembaga jasa keuangan untuk bisa juga mendorong Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini. Ini kalau kita berlakukan bersama-sama gitu ya, mudah-mudahan inklusivitas maupun literasi itu bisa kita lakukan. Inisiatif lain yang kita juga sedang proses adalah seperti mandat dari Undang-Undang P2SK, itu adalah penguatan komite, kalau sekarang namanya Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kalau di dalam mandat Undang-Undang P2SK, kita di samping inklusivitas itu kita angkat juga literasinya gitu, sehingga namanya itu bukan hanya inklusi keuangan tapi literasi dan inklusi keuangan gitu. Ini PP-nya masih on proses, kita dorong, konsepnya sudah ada, tinggal nanti mungkin kita proses di pemerintahan yang baru gitu. Nanti PP ini plus Perpres Strategi Nasional Keuangan Inklusifnya itu akan juga kita revisi, kita perkuat, kita update dengan berbagai perkembangan yang ada, termasuk untuk segmen prioritas, apakah perempuan misalnya gitu ya, yang mungkin lebih spesifik bagaimana strategi keuangan kita untuk bisa menyasar segmen perempuan. Ini yang kita lakukan. Yang lain juga sebagaimana mandat Undang-Undang P2SK, ini satu hal juga yang kita terus dorong bersama dengan rekan-rekan OJK maupun KL yang lain. Ada peluang juga untuk meningkatkan intermediasi, memanfaatkan aset keuangan kita yang ada dengan pengembangan ekosistem di kegiatan usaha bulion gitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan aset emas yang ada di masyarakat kita atau di lembaga keuangan kita untuk mendorong pengembangan ekosistem ini. Jadi dalam Undang-Undang P2SK kita buka untuk tadi lembaga jasa keuangan, apakah bank atau IKNB, untuk tadi melakukan berbagai kegiatan, apakah simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, ataupun kegiatan lainnya dengan izin dari OJK gitu. Ini penting, kenapa? Karena kita salah satu produsen terbesar emas gitu ya. Kemudian juga ternyata kita, given kita produsen, kita juga masih banyak impor emasnya. Yang lain juga adalah tadi pada saat uncertainty dari global tinggi, maka aset-aset safe haven itu jadi salah satu tujuan investasi gitu. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan ekosistem kegiatan usaha bulion ini adalah salah satu inisiatif yang juga kita ingin terus implementasikan, merujuk ke pasal 130 dari Undang-Undang 4 tahun 2023 gitu. Mudah-mudahan regulasi bisa segera keluar, dan tadi pada saat regulasi bisa keluar maka lembaga ini, lembaga jasa keuangan yang nanti diberikan izin bisa juga melaksanakan layanan ini gitu. Karena kalau dari hitungan-hitungan dampak ke PDB-nya, dampak ke investasinya juga cukup besar gitu ya. Sehingga ini bagian dari inisiatif kita juga tadi untuk tadi mengawal pencapaian target growth maupun pencapaian beberapa indikator terkait dengan lembaga jasa keuangan yang ada di dalam RPJPN kita gitu ya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Bram, kami apresiasi atas inisiatif atau agenda pemberian penghargaan ini. Semoga tadi dengan pemberian penghargaan ini berbagai inovasi, berbagai inisiatif yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan kita itu bisa terus berkembang dan tadi memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang 8% maupun pencapaian tadi beberapa target untuk mulai dari pendalaman pasar,
peningkatan intermediasi, inklusivitas maupun berbagai target lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ferry Irawan untuk berada di panggung, dan untuk kami undang kepada Bapak Bram S. Putro untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Ferry Irawan. Dipersilahkan kepada Bapak Bram S. Putro. Ya, silakan Pak untuk memberikan kenang-kenangannya kepada Bapak Ferry Irawan. Ya, kita ambil momen yang luar biasa pada malam hari ini. Kita abadikan dulu momen yang luar biasa. Boleh 1, 2, dan 3. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih.